Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harapkan pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang akan kita pelajari adalah bab 5, kesebangunan dan kekongruenan. A. Kesebangunan. Adapun tujuannya, yang pertama adalah siswa dapat membedakan dua bangun datar sebangun atau tidak sebangun dengan menyebut syaratnya. Yang kedua, siswa dapat menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan syarat dua segitiga sebangun. Yang keempat, siswa dapat menentukan perbandingan sisi dua segitiga sebangun dan menghitung panjangnya. Yang kelima, siswa dapat memecahkan masalah yang melibatkan konsep kesebangunan. Masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni. A. Kesebangunan. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. A. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan senilai. B. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh: tunjukkan bahwa persegi panjang ABCD dan PQRS sebangun. Perhatikan dua persegi panjang berikut. Ya, penyelesaiannya kita lihat yang pertama. Persegi panjang ABCD dan PQRS mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB dengan PQ, kemudian BC dengan QR, CD dengan RS, dan AD dengan PS. Sekarang kita bandingkan AB, ya, jadi panjang AB kita bandingkan dengan panjang PQ, CD kita bandingkan dengan RS. Nah, AB dan CD itu panjangnya sama ya, jadi sama-sama 5. Kemudian PQ dan RS itu panjangnya sama-sama 10. Jadi AB banding PQ sama dengan CD banding RS sama dengan 5 banding 10. Nah, 5 banding 10 kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 5, jadi 5 bagi 5 hasilnya 1, 10 bagi 5 hasilnya 2. Ya, ini adalah perbandingan panjang. Selanjutnya, BC kita bandingkan dengan QR, AD kita bandingkan dengan PS. Nah, panjangnya AD dan panjangnya BC itu sama ya, yaitu sama-sama 4. Panjangnya PS dan panjangnya QR itu sama-sama 8. Sehingga kita bandingkan 4 banding 8, kalau kita sederhanakan menjadi 1 banding 2. Ini merupakan perbandingan lebar. Nah, jadi sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut mempunyai perbandingan yang sama, yaitu AB dibanding PQ, BC dibanding QR, CD dibanding RS, dan DA dibanding SP, perbandingannya sama-sama 1/2. Nah, kalau tadi dilihat dari sisinya, sekarang kita lihat dari sudutnya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu kalian lihat sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Sama-sama 90 derajat atau merupakan sudut siku. Nah,
Karena sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut mempunyai perbandingan yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Dan ditulis, nah perhatikan itu lambang sebangun ya. Menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Contoh, tentukan nilai X dan Y dari pasangan bangun yang sebangun berikut. Perhatikan di sini ada dua segitiga. Nah, perhatikan ya. Kita bandingkan. Yang letaknya sama, yaitu 50 kita bandingkan dengan 25. Ya, 50 kita bandingkan dengan 25 sama dengan X kita bandingkan dengan 9. Langkah selanjutnya kita kalikan silang, yaitu 25 kita kalikan dengan X. Kenapa di sini 25 Ibu kalikan dulu dengan X karena X itu variabel. Jadi Ibu usahakan ya dikalikan dulu yang ada variabelnya. Sehingga 25 dikali X sama dengan 50 dikali 9. Nah, kenapa di sini tanda kali Ibu ganti dengan titik? Karena di situ menggunakan variabel X. Kalau tanda kali Ibu berikan tanda kali, nanti jadinya XX ya. Selanjutnya 25X sama dengan 50 dikali 9, hasilnya 450. Nah, X sama dengan 450 dibagi 25. Berapa hasilnya? Maka X-nya sama dengan 18. Nah, selanjutnya 50 dibanding 25. Nah, sama dengan 18 kita bandingkan dengan Y. Selanjutnya dikalikan silang. Nah, di sini yang Ibu kalikan adalah 50 kali Y, karena Y adalah variabel. Jadi Ibu kalikan dulu. 50 kali Y sama dengan 25 dikali 18. 50Y sama dengan 25 dikali 18, hasilnya adalah 450. Maka Y-nya sama dengan 450 dibagi 50. Y sama dengan 9. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 18, nilai Y-nya sama dengan 9. Segitiga-segitiga yang sebangun. 1. Syarat segitiga-segitiga yang sebangun. A. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. B. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, perhatikan dua segitiga siku-siku ya. Nah, penyelesaiannya. Nah, sekarang kita bandingkan dulu ya sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga tersebut adalah, kita lihat AB dibanding DE. Panjang AB 4, panjang DE 8. Sehingga 4 dibanding 8, sama-sama kita sederhanakan, dibagi 4. 4 bagi 4 hasilnya 1, 8 bagi 4 hasilnya 2. Yang kedua, AC dibanding DF. Panjang AC 3, panjang DF 6. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, hasilnya 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Kemudian yang ketiga,
BC dibanding EF. BC sama dengan 5, EF sama dengan 10. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Dengan demikian diperoleh AB banding DE sama dengan AC banding DF sama dengan BC banding EF sama dengan 1/2. Selanjutnya yang kedua yaitu kita lihat sudutnya. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut E sama dengan 60 derajat. Nah, mencari sudut C yaitu, jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi, cara mencari sudut C 180 derajat dikurang sudut A dikurang sudut B. Sudut A 90, sudut B 60. Jadi 180 dikurang 90 itu hasilnya 90. Dikurang 60 lagi hasilnya 30 derajat. Sudut C sama dengan sudut F. Jadi sama-sama 30 derajat. Karena sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. 2. Kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku. Segitiga ADB dan segitiga CDA sebangun. Maka berlaku AD dibanding CD sama dengan BD dibanding AD. Selanjutnya kita kalikan silang. AD dikali AD sama dengan BD dikali CD. AD kali AD hasilnya AD pangkat 2 sama dengan BD kali CD. Maka mencari AD adalah akar dari BD kali CD. Yang kedua, segitiga ADB dan segitiga CAB sebangun. Maka berlaku AB dibanding BC sama dengan BD dibanding AB. Langkah selanjutnya kita kalikan silang. AB dikali AB sama dengan BD dikali BC. AB kali AB hasilnya AB pangkat 2 sama dengan BD dikali BC. Maka AB sama dengan akar BD dikali BC. Yang ketiga, segitiga CAB dan segitiga CDA sebangun. Maka berlaku AC dibanding CD sama dengan CB dibanding AC. AC dikali AC, kita kalikan silang ya. AC dikali AC sama dengan CD dikali CB. AC pangkat 2 sama dengan CD dikali CB. Maka AC sama dengan akar dari CD dikali CB. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk lebih jelasnya dari uraian ibu tadi,
Kalau kita mencari panjangnya AD, nah fokus kalian adalah di titik D. Nah, titik D ini ya. Nah, maka cara mencari AD adalah akar dari BD dikali dengan CD. Jadi fokusnya adalah di titik D. Selanjutnya, mencari panjangnya AB. Ini ya, yang kedua ini ya. Mencari panjangnya AB. Nah, fokus kalian adalah di titik B. Bagaimana caranya? Akar dari BD, nah ini BD, dikalikan dengan BC. Nah, kemudian langkah ketiga, cara mencari AC. Nah, kalau yang kita cari AC, fokus kalian adalah di titik C. Jadi menggunakan titik C. Bagaimana caranya? Akar CD dikali akar CB. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh, perhatikan segitiga siku-siku. Pada gambar di atas diketahui AB 8 cm dan AC 6 cm. Tentukan A, CB, B, BD, C, CD, D, AD. Penyelesaian. Nah, ABC merupakan segitiga siku-siku. Maka mencari panjang CB kita gunakan teorema Pythagoras. CB pangkat 2 sama dengan Nah, ini ya, ini merupakan sisi miringnya ya. Jadi, mencari CB pangkat 2 sama dengan CA pangkat 2 ditambah AB pangkat 2 sama dengan panjangnya CA itu adalah 6, jadi 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 hasilnya 36 ditambah 8 pangkat 2 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi CB adalah akar 100 sama dengan 10 cm. Selanjutnya, AB pangkat 2 sama dengan BD dikali BC ya. Jadi kalau kita mencari panjang AB, fokus kalian adalah di titik B, sehingga BD dikali BC. AB adalah 8, jadi 8 pangkat 2 sama dengan BD dikali BC. BC atau CB hasilnya tadi adalah 10. 8 pangkat 2 sama dengan 64 ya. Jadi 64 sama dengan BD dikali 10. BD dikali 10 sama dengan 64. Maka BD sama dengan 64 dibagi 10. Hasilnya adalah 6,4. Selanjutnya, CD. Mencari panjang CD ya. Mencari panjang CD adalah panjang CB dikurang panjang BD. Panjangnya CB berapa? Panjangnya CB adalah 10 ya, kita peroleh dari A tadi ya. Kemudian panjangnya BD.
Panjangnya BD berapa? Kita peroleh dari B tadi ya, yaitu 6,4. 10 dikurang 6,4 hasilnya adalah 3,6. Jadi panjang CD 3,6 cm. Selanjutnya, mencari panjang AD adalah akar dari BD dikali CD ya. Nah, panjangnya BD 6,4, panjangnya CD 3,6. Ini kita kalikan. 6,4 dikali 3,6 adalah 23,04. Kalau kita tarik akar, hasilnya adalah 4,8 cm. Menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Contoh, perhatikan dua segitiga berikut. Diketahui segitiga ABC sebangun segitiga DEF. Tentukan BC. Bagaimana caranya? Kita bandingkan. DE kita bandingkan dengan AB, EF kita bandingkan dengan BC. Panjangnya DE adalah 12, jadi 12 kita bandingkan dengan panjangnya AB yaitu 6. Sama dengan 15 dibanding BC. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang. 12 kali BC sama dengan 6 dikali 15. 12 BC sama dengan 90. Maka BC-nya adalah 90 dibagi 12. Hasilnya 7,5. Jadi panjangnya BC sama dengan 7,5 cm. 4. Garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Perhatikan segitiga berikut. Pada gambar di samping, segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun. Ruas garis DE sejajar AB, sehingga diperoleh sudut ACB sama dengan sudut DCE. Dinamakan berimpit ya, karena apa? Dia sama-sama di C ya. Perhatikan sini letak C-nya sama-sama di tengah ya. Kemudian yang kedua, sudut CAB sama dengan sudut CDE sehadap ya. Ini merupakan sudut sehadap, sudah kita pelajari ya di kelas 7. Karena sebangun, maka berlaku CD dibanding AC ya. Jadi CD dibanding AC sama dengan CE dibanding BC sama dengan DE dibanding AB. Perhatikan di sini CD. Nah, CD di sini dilambangkan dengan D ya. Jadi D ya dibanding AC. Nah, kalian perhatikan gambar. AC di sini adalah penjumlahan dari A dengan D ya. Ini ya. Nah, kemudian CE di sini dilambangkan dengan C kecil ya. Kemudian BC dilambangkan dengan C ditambah dengan B. Nah, ini ya. Selanjutnya DE dilambangkan dengan E. Sedangkan AB dilambangkan dengan F.
Nah, kita ambil perbandingannya. D dibanding A plus D sama dengan C dibanding C plus B. Selanjutnya kita kalikan silang. Ya. Jadi D kita kalikan dengan C plus B, kemudian C kita kalikan dengan A plus D. Selanjutnya D kita kalikan dengan C, hasilnya adalah CD. Kemudian D kita kalikan dengan B, hasilnya adalah BD. C kita kalikan dengan A, hasilnya adalah AC. Kemudian C kita kalikan dengan D, hasilnya adalah CD. Selanjutnya, karena di sini sama-sama CD ya, ada CD-nya. Ini kalau kita pindah ruas, maka hasilnya 0. Jadi yang tersisa adalah BD sama dengan AC. Sehingga D dibanding A sama dengan C dibanding dengan D. Contoh, perhatikan segitiga berikut. Dalam segitiga PRT, ya, PT sejajar dengan QS. Hitunglah panjang QR dan ST. Penyelesaian. Kita bandingkan ya. Di sini QS kita bandingkan dengan PT. Jadi QS kita bandingkan dengan PT. Kemudian QR kita bandingkan dengan PR. Nah, QS-nya di sini adalah 3. Kita bandingkan dengan PT-nya 4. Kemudian QR ya, kita bandingkan dengan PR. PR-nya di sini adalah penjumlahan dari PQ ditambah dengan QR. Nah, jadi 3/4 sama dengan QR dibagi. Nah, PQ ya, PQ di sini adalah 2. Selanjutnya kita kalikan silang. 3 kita kalikan dengan 2 plus QR sama dengan 4 kita kalikan dengan QR. Nah, 3 kita kalikan dengan 2 hasilnya 6. Kemudian 3 kita kalikan dengan QR sama dengan 4 QR. Selanjutnya 3 QR dengan 4 QR ini kita gabungkan sehingga 4 QR pindah ke sebelah kiri menjadi negatif ya. Sama dengan 6 kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 6. Nah, 3 kalau kita kurangkan dengan 4 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga kita tuliskan negatif QR sama dengan negatif 6. Maka QR sama dengan negatif 6 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya, QS kita bandingkan dengan PT sama dengan RS kita bandingkan dengan RT. Nah, 3 banding 4 sama dengan 4. Nah, RT-nya di sini adalah penjumlahan dari RS dan ST. Nah, 3/4 sama dengan RS-nya adalah 4 ya. Jadi di sini kita ganti RS-nya 4. Selanjutnya kita kalikan silang. 3 kali 4 plus ST sama dengan 4 kali 4. 3 kali 4 hasilnya adalah 12 sama dengan 4 kali 4 ini hasilnya adalah 16. Nah, 3 kali ST hasilnya 3 ST ya. 3 ST sama dengan 16 dikurang 12. 12 dari mana? 12 di sini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. 3 ST sama dengan 4.
maka ST-nya adalah 4/3. Jadi panjangnya QR adalah 6 cm dan panjangnya ST adalah 4/3 cm. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan. Contoh, panjang bayangan tiang bendera 12 meter, pada saat yang sama panjang bayangan Rendra 2 meter. Jika tinggi Rendra 150 cm, tentukan tinggi tiang bendera. Penyelesaian. Diketahui bayangan tiang bendera, Ibu berikan simbol di sini BT sama dengan 12 meter, bayangan Rendra BR 2 meter, tinggi Rendra TR 150 cm, tinggi tiang bendera TT ya. Itu yang ditanya. Maka caranya adalah kita bandingkan tinggi tiang dibandingkan bayangan tiang dan tinggi Rendra dibandingkan dengan bayangan Rendra. Tinggi tiang dibanding 12 sama dengan 150 dibanding 2. Selanjutnya kita kalikan silang. 2TT sama dengan 12 kali 150. Hasilnya adalah 1800. Maka TT sama dengan 1800 dibagi 2. Hasilnya 900 cm. Kalau kita jadikan meter sama dengan 9 meter. Tugas di rumah. Di sini Ibu berikan ada 5 soal ya. Tolong mengerjakannya jangan ditunda-tunda ya, segera diselesaikan. Ibu akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah.